Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mahasiswa STI Widyagama Lubajang. Kami akan menjelaskan pengertian perubahan harga. Perubahan harga yakni ketika harga barang dan jasa dalam suatu negara mengalami perubahan. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan harga secara keseluruhan disebut inflasi atau inflation, atau penurunan harga disebut deflasi atau deflation. Untuk memahami makna istilah perubahan harga atau change price, harus dibedakan antara pergerakan harga umum dan pergerakan harga spesifik. Yang keduanya masuk dalam istilah perubahan harga itu. Perubahan harga dibagi menjadi dua. A. Perubahan harga umum. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. B. Perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian, unit pengukur, dan pemertahanan kapital. Masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Masalah unit pengukur berkaitan dengan perubahan daya beli akibat perubahan tingkat harga umum. Masalah pemertahanan kapital berkali-kali dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya, finansial atau fisis. Akuntansi bagi perubahan harga secara khusus berhubungan erat dengan manajer-manajer perusahaan multinasional karena tingkat inflasi bervariasi secara substansial antara suatu negara dengan negara lainnya, sehingga meningkatkan kemungkinan dipengaruhinya pelaporan hasil-hasil operasi oleh efek-efek distorsif dari inflasi. Pengaruh inflasi terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan dapat mengakibatkan tidak efisiennya putusan operasional yang dibuat oleh manajer yang tidak mengerti pengaruh dari inflasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan posisi keuangan, aktiva keuangan seperti nilai kas akan berkurang nilainya selama inflasi karena penurunannya daya beli. Konsekuensi-konsekuensi internasional dari inflasi global sangat mengganggu, karena inflasi telah mengikis standar kehidupan sekarang ini yang memiliki penghasilan dan memperumit pengambilan keputusan bisnis secara signifikan. Terjadinya kegelisahan politik sosial yang luas. Tekanan-tekanan ekonomis tidak diragukan lagi, tidak menyebabkan pergolakan-pergolakan politik yang telah memberi warna pada politik global dalam kemajuan saat ini. Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari perusahaan. Pelaporan merupakan bukti pertanggungjawaban perusahaan. Dalam tinjauan ekonomi makro, terdapat faktor-faktor dari eksternal perusahaan yang mampu memengaruhi nilai atau angka dari pelaporan keuangan seperti perubahan harga. Perubahan harga adalah hal mutlak yang terjadi dalam suatu negara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan kurs mata uang, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Harga yang mengalami sifat mudah berfluktuasi memberikan dampak terhadap perusahaan. Misalnya harga suatu barang yang ketika dibeli atau histori mengalami peningkatan ketika hendak dijual sehingga perlunya penyesuaian agar dapat memperoleh penghasilan yang relevan. Mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan?
Selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya jarang mencerminkan nilai kini atau yang lebih tinggi dari aset tersebut. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilkannya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada yaitu 1. Proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan. 2. Anggaran yang menjadi dasar pengukuran. Dan yang ketiga, data kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Penyesuaian inflasi. Rangkaian statistik yang bertujuan mengukur perubahan harga umum maupun khusus biasanya tidak berjalan sesuai secara bersamaan. Tiap perubahan harga memiliki pengaruh yang berlainan terhadap pengukuran posisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan. Memperhitungkan pengaruh perubahan tingkat harga umum terhadap laporan keuangan disebut model historical cost constant, purchasing power, daya beli tetap, biaya historis. Penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum disebut dengan mata uang tetap, biaya historis atau antara daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut jumlah nominal. Jika biaya historinya dialokasikan untuk laba tahun berjalan, maka pendapatan sebagai indikator daya beli disesuaikan dengan biaya yang menunjukkan daya beli untuk tahun sebelumnya ketika aset belum dibeli. Secara tradisional, laba adalah bagian dari kekayaan yang dapat ditarik oleh perusahaan selama periode akuntansi tertentu, tanpa mengurangi kekayaan di bawah tingkat awalnya. Dengan asumsi tidak ada investasi oleh pemilik suatu perusahaan selama periode tersebut. Akuntansi konvensional menghitung laba sebagai jumlah maksimal yang dapat ditarik oleh perusahaan tanpa mengurangi modal uang awalnya. Biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional, yaitu 1. Aset dinilai pada biaya kininya ketimbangan biaya historisnya. Oleh karena itu, aset pada dasarnya sama dengan nilai diskonto kini dari arus kas di masa depan. Pendukung model biaya kini berpendapat bahwa nilai kini memperlihatkan secara lebih baik pengukuran pendapatan dan potensi arus kas perusahaan di masa depan kepada pembaca laporan keuangan. 2. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan perusahaan di suatu periode sambil tetap mempertahankan kapasitas produksi atau modal fisiknya. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum.
Opsi pelaporan ini bertujuan untuk menggabungkan karakteristik model tingkat harga umum dan model biaya kini. Pengukuran ini disebut dengan model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga menggunakan indeks harga umum dan khusus. Salah satu tujuan model tingkat harga umum yaitu untuk mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan. Tujuan dari model biaya kini yaitu untuk melaporkan aset bersih perusahaan pada biaya kininya dan melaporkan jumlah laba yang menggambarkan kekayaan bersih setelah pajak. Ciri-ciri biaya kini. Ciri khas model biaya kini, pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Bertujuan untuk memperlihatkan bagian perubahan nilai aset non-moneter yang melebihi atau kurang dari perubahan daya beli umum.